Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah Badan Legislasi alias Balek DPR RI akhirnya menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas parpol mengajukan calon di Pilkada 2024. Cegal PDIP. Kemudian terkait pencatutan data pribadi oleh calon kepala daerah independen sebagai syarat dukungan, publik pun mengultimatum KPU Jakarta untuk melakukan verifikasi ulang terhadap pasangan calon perseorangan. Di ultimatum verifikasi ulang karena terkuak dugaan manipulasi syarat dukungan yang begitu masif. Terakhir, kemerdekaan Indonesia sudah memasuki tahun ke-79, tapi jalan memberantas kemiskinan teramat terjal dan berliku. Memang sejumlah capaian telah diraih, namun harus jujur kita akui tidak sepenuhnya cita-cita kemerdekaan sudah mampu diwujudkan. Indonesia memang telah merdeka dari penjajahan, tapi belum sepenuhnya merdeka dari kemiskinan. Semua informasi itu akan kami rangkum dalam Inilah Berita bersama saya Restulan dari Inilah Berita selengkapnya. Badan Legislasi atau Balek DPR RI memutuskan untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait syarat ambang batas pencalonan di pemilihan kepala daerah alias Pilkada. Dalam rapat Balek DPR yang dihadiri oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Wakil Ketua Balek DPR Ahmad Baidowi memimpin jalannya rapat untuk membahas daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU Pilkada. Setelah hampir 1 jam, Balek akhirnya membahas pasal tambahan yang memasukkan putusan MK tentang pilkada yang diketok oleh Hakim Konstitusi pada 20 Agustus lalu. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menegaskan bahwa undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tidak dapat mengubah putusan MK. Ia menilai tindakan pemerintah dan DPR hari ini yang mendadak merevisi undang-undang pilkada melalui rapat Balek untuk merevisi putusan MK mengenai UU Pilkada kemarin sama saja dengan pembangkangan terhadap konstitusi. Istilah pembangkangan konstitusi merupakan istilah yang dikeluarkan MK sendiri melalui putusan nomor 98 /PUU XVI 2018. Ketika itu terbit putusan pengadilan yang berbeda dengan putusan MK mengenai syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Terjadi ketidakpastian hukum yang membelit KPU karena ada 2 putusan berbeda yang tersedia. Namun KPU akhirnya memilih manut putusan MK. Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Konstitusi ketika itu menegaskan bahwa sekali Mahkamah telah mendeklarasikan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat dan atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tindakan apapun yang mengabaikan putusan itu bakal bersifat ilegal. Pengabaian itu dapat berarti penggunaan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan atau bagian undang-undang seolah-olah sebagai undang-undang yang sah, padahal oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi, tulis putusan tersebut. Bivitri mendesak KPU untuk tetap menjaga konstitusi selaku lembaga independen dan lembaga pelaksana undang-undang. Ia menegaskan undang-undang yang harus dipatuhi oleh KPU adalah undang-undang, Perpu yang konstitusional, dalam hal ini undang-undang, Perpu yang selaras dengan putusan MK selaku lembaga penafsir utama konstitusi. Sementara itu, pakar hukum pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menanggapi dinamika yang terjadi dalam rapat Balek DPR RI terkait Undang-Undang Pilkada. Ia menyoroti soal langkah DPR yang menjadikan putusan MA sebagai landasan. Ia menyebut seluruh elemen harus mematuhi putusan MK, baik pemerintah maupun masyarakat. Titi menekankan putusan MK tidak dapat dibenturkan dengan putusan MA. Titi juga menegaskan lagi putusan MK bersifat final dan mengikat, berlaku serta-merta bagi semua pihak atau erga omnes. Ia menggarisbawahi MK merupakan penafsir konstitusi satu-satunya yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sistem hukum Indonesia. Hal senada juga disampaikan oleh pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari. Ia menilai dugaan DPR bakal menganulir putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah merupakan pengkhianatan negara terbesar.
Tindakan-tindakan yang sengaja melawan konstitusi, against the constitution, itu merupakan pengkhianatan negara terbesar, ujar Ferry kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta 21 Agustus 2024. Lebih lanjut, ia mengatakan jika skenario itu dilakukan oleh DPR dan pemerintah, maka secara sadar telah melawan kehendak putusan MK, yang mana MK merupakan peradilan tertinggi di Indonesia. Sebagai informasi, MK baru saja mengeluarkan 2 putusan penting terkait pencalonan pemilihan kepala daerah. Pertama, soal syarat usia 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta syarat usia 25 tahun untuk calon bupati, wali kota wajib dipenuhi ketika mendaftar menjadi calon. Lalu MK juga mengeluarkan putusan tentang syarat pencalonan kepala daerah, yang mana MK mengatakan bahwa syarat pencalonan kepala daerah partai politik tidak lagi menggunakan persentase 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pemilu legislatif. Wah, ini makin seru ya kawan, inilah babak baru perpolitikan di Indonesia. Rakyat sedang sulit mencari pekerjaan, tertekan ekonomi yang makin hancur. Mereka-mereka yang di atas malah sibuk mengamankan posisi. DPR, ayolah, janganlah melanggar konstitusi dan menjegal demokrasi, serta mengkhianati rakyat Indonesia. Ini peringatan darurat loh ini. Publik mengultimatum KPU Jakarta untuk melakukan verifikasi ulang terhadap pasangan calon perseorangan. Di ultimatum verifikasi ulang karena terkuak dugaan manipulasi syarat dukungan yang begitu masif. Jika benar telah terjadi dugaan manipulasi syarat dukungan, kesalahan tidak bisa sepenuhnya dipikul pasangan calon perseorangan. KPU Jakarta harus ikut bertanggung jawab dan mesti dimintai pertanggungjawaban. KPU Jakarta mesti dimintai pertanggungjawaban karena komisi itu yang melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual atas syarat dukungan yang diajukan pasangan calon. Lembaga itu pula yang meloloskan pasangan calon perseorangan. Verifikasi faktual menurut keputusan KPU nomor 532 tahun 2024 dilaksanakan Panitia Pemungutan Suara atau PPS dan dapat dibantu Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus. PPS yang menemui pendukung calon perseorangan di tempat tinggal mereka. PPS dan PPK adalah organ milik KPU Jakarta. KPU Jakarta telah menetapkan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana memenuhi syarat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Penetapan KPU Jakarta itu diambil dalam rapat pleno verifikasi faktual terhadap syarat dukungan minimal pencalonan pada 15 Agustus 2024. Rapat pleno KPU Jakarta mengesahkan total dukungan Dharma Kun sebanyak 1.547.987. Perinciannya memenuhi syarat 677.468 dukungan dan tidak memenuhi syarat mencapai 870.519. Jika KPU Jakarta konsisten melaksanakan perintah keputusan KPU nomor 532 tahun 2024, hal itu berarti PPS telah menemui 677.468 pendukung Dharma Kun dan memastikan kebenaran data tersebut. Fakta bicara lain, setelah rapat pleno KPU Jakarta, ramai-ramai warga protes pencatutan nama dan nomor induk kependudukan kartu tanda penduduk. Pencatutan identitas penduduk sebagai bukti dukungan bagi calon kepala daerah jalur perseorangan adalah sebuah kejahatan. Adapun kejahatan dalam proses calon perseorangan bisa berupa perbuatan pemalsuan daftar dukungan dan perbuatan penyelenggara pilkada yang tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. Manipulasi dukungan akan berujung bui. Pemalsuan daftar dukungan calon perseorangan melanggar pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Disebutkan setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Pemalsuan daftar dukungan bisa saja dilakukan pasangan calon tim kampanye dan relawan atau penyelenggara pilkada. Karena itu, kalau ada dugaan pemalsuan dukungan harus dicarikan pelakunya untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Kiranya pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian, harus bergerak cepat untuk mengusut dugaan manipulasi syarat dukungan. Bergerak cepat agar tidak muncul spekulasi bahwa calon independen hanya formalitas pengganti kotak kosong. Calon kepala daerah jalur perseorangan disebut
disebut juga sebagai calon independen karena tidak didukung partai. Syarat calon perseorangan ialah didukung penduduk dalam jumlah tertentu. Dukungan berbentuk surat dukungan disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik alias IKTP. Dengan demikian, kalau ada pencatutan dukungan yang dicatut adalah surat dukungan dan fotokopi IKTP. Pencatutan IKTP yang masuk kategori dokumen pribadi itu menjadi persoalan serius. KTP itu dilengkapi chip yang memuat elemen data penduduk yaitu nomor induk kependudukan, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan IKTP, dan tanda tangan pemilik IKTP. Data pribadi setiap penduduk wajib disimpan dan dilindungi negara. Kewajiban itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pencatutan data pribadi adalah kejahatan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Semakin banyak saja data pribadi yang disalahgunakan, mulai kasus yang terkait dengan pinjol ilegal hingga pilkada. Jika dalam pilkada saja calon pemimpin berani tidak jujur, tentunya setelah terpilih nantinya dalam memimpin daerah tidak akan bersih dan bisa saja terjebak dalam pusaran korupsi, kolus, dan nepotisme. Pencatutan data pribadi untuk kepentingan calon perseorangan itu dilakukan secara masif. Muncul pertanyaan, bagaimana pasangan calon memperoleh IKTP warga secara ilegal untuk digunakan sebagai syarat dokumen yang diserahkan kepada KPU? Patut diapresiasi langkah warga Jakarta Pusat bernama Samson. Ia membuat laporan ke Polda Metro Jaya seusai mendapati KTP-nya dicatut mendukung pasangan Darmakun. Samson membuat laporan polisi dengan dugaan pelanggaran terhadap pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Pilkada pada 27 November nanti diselenggarakan di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Kualitas pilkada harus dikawal sejak proses pencalonan. Harus dicegah jurus pendekar mabuk demi memenuhi syahwat kekuasaan semata di Pilkada 2024. Salah satu bentuk jurus pendekar mabuk adalah memanipulasi data dukungan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dan ya kawan, inilah terkait pencatutan data pribadi oleh calon kepala daerah independen sebagai syarat dukungan. Ini pertanyaannya adalah sebenarnya ada skenario amazing apa sih? Pokoknya kita rakyat jangan lupa ya, kawal terus ya, jangan sampai ada yang curang nih di pilkada. Memasuki tahun terakhir 8 dekade Indonesia merdeka, sejumlah capaian telah diraih. Itulah mengapa kemerdekaan bisa menjadi jembatan emas bagi bangsa ini untuk meraih puncak-puncak kejayaan. Kemerdekaan adalah suluh penerang yang membangkitkan optimisme bagi lempangnya jalan menuju kemajuan bangsa. Namun, jujur kita akui tidak sepenuhnya cita-cita kemerdekaan sudah mampu diwujudkan. Indonesia memang telah merdeka dari penjajahan, namun belum sepenuhnya merdeka dari kemiskinan. Tujuan kemerdekaan tidak lain agar bangsa ini berdaulat dan sejahtera. Cita-cita bangsa ini sebagaimana berkali-kali disampaikan oleh Presiden Soekarno adalah bahwa di dalam Indonesia yang merdeka tidak boleh ada kemiskinan. Dalam pidato di hadapan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945, pertama kali Bung Karno menandaskan itu. Tapi jalan memberantas kemiskinan teramat terjal dan berliku. Hingga kini berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret lalu, lebih dari 25 juta anak bangsa masih hidup dalam jeratan kemiskinan. Bahkan lebih dari 2 juta orang diantaranya masuk kategori miskin ekstrim alias amat sangat miskin. Benar bahwa angka tersebut sudah turun tajam bila dibandingkan dengan kondisi 2 dekade yang lalu. Bahkan dalam pidato kenegaraannya yang terakhir, Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa angka kemiskinan ekstrim telah mampu diturunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8%. Namun penurunan itu tetap belum sesuai dengan target menghilangkan kemiskinan ekstrim di akhir tahun ini. Belum lagi sejumlah analisis ekonom menunjukkan fondasi kebijakan upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan ini rapuh. Pasalnya penopang kebijakan itu bergantung pada bansos, bukan efek dari sistem perekonomian. Indikasinya, meskipun pertumbuhan ekonomi relatif kuat, namun cakupan bansos meningkat secara sangat signifikan. Dalam situasi normal dan kebijakan normal, ketika pertumbuhan ekonomi bagus, tentu kebijakan bansos dikurangi karena ekonomi bergerak di tingkat bawah. Kenyataannya, meskipun pertumbuhan ekonomi di atas 5%, anggaran belanja bansos yang sangat besar terus dipertahankan meski pandemi telah berakhir.
Anggaran belanja bansos pada 2023 mencapai 146,5 triliun rupiah dan pada 2024 mencapai 152,3 triliun rupiah, meningkat daripada anggaran sebelum pandemi yang 112,5 triliun rupiah pada 2019. Kedepan, upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan harus lebih berkualitas. Kebijakan yang benar-benar mampu untuk mengangkat perekonomian dan kesejahteraan rakyat agar merdeka dari kemelaratan harus serius dijalankan. Memerangi kemiskinan bukan lagi kebijakan yang melulu bertopang pada bansos yang rapuh dan tidak memberdayakan rakyat. Untuk itulah, transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi momen penting. Rakyat tentu berharap bahwa upaya pengentasan mereka dari kemiskinan benar-benar dibangun di atas fondasi yang kuat. Apalagi Prabowo berulang kali dalam kampanyenya mengatakan bahwa ia berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan yang bisa membuat kemiskinan di Indonesia hilang. Bahkan menurut Prabowo, Indonesia belum sepenuhnya merdeka selama masih ada rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Indonesia baru saja merayakan 79 tahun kemerdekaannya yang telah menandai sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Setiap peringatan kemerdekaan tentu selalu dibarengi dengan evaluasi pencapaian dan optimisme menatap masa depan. Momen kali ini menjadi berbeda dengan ibu kota Nusantara menjadi pusat perayaan dan upacara. Hal itu menandakan awal dari transformasi besar bagi Indonesia menuju masa depan yang tidak lagi Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris demi masa depan yang lebih cerah dan sejahtera. Indonesia sentris yang melambangkan pemerataan pembangunan, pemerataan kesejahteraan, pelaksanaan keadilan. Memasuki tahun terakhir dalam dekade ke-8 usianya, bangsa ini tentu masih terus berupaya menatap masa depan dengan penuh optimisme untuk mewujudkan kemerdekaan sepenuhnya, termasuk kebebasan dari kemiskinan. Dirgahayu Indonesiaku, dan semoga di masa depan kita rakyat juga bisa merdeka dari oknum-oknum yang haus kekuasaan yang mengekang demokrasi. Itu juga penting ya kawan, inilah ya. Demikian inilah berita kali ini, jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Selalu juga ingat untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Anda pun juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, sains, dan teknologi, hingga informasi hiburan serta gaya hidup hanya di inilah.com. Saya Restu Landari, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.